aman dan yang sakit semoga lekas membaik ya. Amin. Oke, PR yang kemarin udah dikumpulkan di meja ibu? Oke, alhamdulillah. Nanti kalau misal masih ada waktu kita akan bahas yang kemarin ya, sedikit. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bilangan desimal. Anak-anak udah ada yang tahu bilangan desimal itu bilangan yang seperti apa? Iya betul, bilangan yang ada koma-komanya. Jadi ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, nanti anak-anak dapat memahami konsep bilangan desimal dan nilai tepatnya. Kemudian yang kedua, melakukan operasi hitung. Pada pertemuan hari ini kita hanya akan ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian dan pembagian akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Bisa dimengerti? Sudah siap? Oke, apa sih bilangan berpangkat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar nggak? Tadi kalau dari pretest, kira-kira yang bilangan berpangkat itu yang bilangan seperti apa? Iya betul, ada angka kecil di atas itu ya? Iya betul sekali. Nah, tadi ada not ya, kertas. Coba ikuti langkah-langkah ini. Coba ambil sebuah kertasnya, boleh diangkat. Nah, setelah itu dilipat jadi 2. Sekarang jadi ada berapa bagian? 2, iya. Kemudian dilipat lagi. Terus jadi ada berapa bagian sekarang? 4. Kira-kira kalau 4 kali dilipat berapa jawabannya Mbak Lika? Betul, kita beri aplaus kembalian yuk. Oke, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri. Oke, paham? Nah, kemudian bilangan berpangkat itu punya 2 komponen. Yang pertama itu adalah bilangan yang besar ini. Tadi anak-anak di soal pretest ada bilangan yang besar itu kan? Iya, bilangan yang besar ini namanya bilangan pokok atau basis. Anak-anak boleh mengeluarkan suara berpendapat, boleh, oke? Nggak usah takut, nggak usah takut salah, oke? Kemudian n atau bilangan kecil di atas itu namanya pangkat, betul. Nah, tadi kan secara bahasa pribadi ya, kita artikan bilangan berpangkat itu adalah perkalian terhadap dirinya sendiri secara berulang-ulang. Kalau secara matematis gimana, Bu? Nah, kalau secara matematis, jika n adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat positif yang seperti apa? Betul, pintar. Dan a adalah bilangan real, maka a pangkat n didefinisikan sebagai perkalian n faktor yang masing-masing faktornya ialah a. Misalnya, a pangkat n artinya a dikali a sebanyak n faktor. Paham? Paham? Betul ya, ini sudah paham? Oke, kita ke contoh. Boleh dibacakan Mbak Dia. Nomor 1. Menyatakan I pangkat 4 dalam bentuk perkalian berulang. Iya, I pangkat 4 sama dengan kalau dinyatakan dalam perkalian berulang gimana? I kali I berapa banyak? 4. Kali I berapa banyak? 8. Oke, pintar. Berarti paham? Ibu akan meminta anak-anak berdiskusi. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama ini 2 baris depan, kemudian kelompok 2 ini 2 baris yang belakang, kemudian ini kelompok 3. Paham? Ada yang belum bisa? Yang ini gimana, Bu? Yang B kan ada 2A. Iya, yang B 2A. Ini kan di dalam kurung. Iya. Berarti kalau di dalam kurung semuanya ikut atau enggak? Iya. Iya, berarti kalau semuanya ikut 2A dipangkatkan dengan 7. Oh, berarti 2A kali 2A sampai 7 kali. Iya, kalau yang C bedanya apa coba? Yang C nggak ada kurung ya? Iya, berarti yang dipangkatkan cuma yang mana? Yang X-nya. Betul, Iya. kayak gitu, paham? Paham. Oke. Gimana? Tulisan? Belum ibu sedikit saja. Gimana? Di perkaliannya Bu ini Oh iya, panjang ya? panjang. Iya, nggak Susah apa-apa. Bu. Pusing. Pusing. Ya, pusing. Berlatih ya? Iya.
contohnya Ki sama N aja tiba-tiba disoalkan C sama X. Tadi contohnya kan Ki pangkat 4. Ya. Ki kan itu masing-masing huruf kan. Kemarin sudah belajar yang S itu loh, ada variabel, ada koefisien. Ayo gimana? Tapi koefisien itu bisa berubah ya dari misal N tiba-tiba Bisa. Itu koefisien itu angka yang diikuti variabel. Variabel itu huruf. Iya, variabel itu hurufnya. Paham? ya, Oke. Gimana? Boleh. Oh itu LPPD dulu. Kamu baca materinya, itu ada tugasan materinya. Kemudian ada aktivitasnya. Nah aktivitasnya itu sebagai nilai tugas kalian. Iya, sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya adalah kita mengadakan turnamen. Jadi Ibu akan jelaskan pelaksanaan turnamennya. Yang pertama adalah siapkan 3 anggota dari masing-masing kelompok. Ya, bahasa saja. Nah, kemudian nanti setiap anggota menyelesaikan mendapatkan waktu itu 30 detik selama 2 menit. Nah, jadi kalau misal 30 detik, Ibu akan bilang switch. Kemudian switch lagi berarti ganti ke pemain selanjutnya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian kelompok dengan skor terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang dalam turnamen dan berhak mendapatkan hadiah. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi silahkan siapkan 3 anggotanya. Banyak kelompoknya. Oh iya, ini depannya ini. Anggota pertama sama mana? Ya. Anggota kedua, satu lagi. Ayo guys. Ini. Pose, seberang. Ini kelompoknya mengaji dari saya. Terus ini. Terus paling pojok kelompok itu. Kelompoknya Mbak Amel. Cukup itu saja. Bu, curang Bu, udah kebaca. Jangan curang, nanti poinnya dikurangi. Bu, udah baca soal tadi. Oke, jadi nanti anak-anak yang di belakang menyemangati kelompoknya. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, mulai. Ayo, gantian baca selanjutnya. Kalau yang udah selesai langsung angkat tangan ya kelompoknya. Ayo. Kenapa? Siapa yang mau gendong? Itu udah switch. Udah. Oke. Switch. Ayo naik lah. Udah berarti selesai. Ini. Gak apa-apa. Udah kembali ke tempat duduk masing-masing. Ayo kita beri tepuk tangan. Gimana? Seru nggak? Panas? Pusing? Apa yang dirasakan? Oke, kita bahas ya apa yang sudah dikerjakan oleh anak-anak tadi.
ada yang belum selesai ternyata ya. Oke. Yang pertama, jawabannya adalah 48. Kelompok mana yang jawab 48? Ini kelompok siapa? Oke, yang betul adalah kelompoknya Mbak Naila sama kelompoknya Mbak Ame. Kemudian yang nomor 2 1,25. Benar. Oh, betul semua. Oke, terakhir soal terakhir. Jawabannya adalah 243. Lagi-lagi kelompoknya Mbak Naila dan Mbak Ame. Oke, karena tadi kan yang selesai dulu adalah kelompoknya Mbak Naila. Jadi kelompoknya Mbak Naila ya maju semua ke depan. Nah, sini semua. Nah, minta ya. Ini satu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ini. Makasih. Oke. Terima kasih, boleh juga. Ini untuk anak-anak yang belum menang. Ya. Gimana, happy? Kita dibagi ya, anak-anak semua dapat satu nanti. Sama-sama. Oke, jadi boleh Ibu minta satu anak buat menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Boleh. Gimana Mas Arif? Kita belajar barisan geometri. Ya. Kemudian? Terus menentukan suhu M. Ya. Terus? Menentukan juga suhu PL ya. Ya. Satu lagi menentukan Rasio. Iya, betul. Nanti dulu dimakannya. Dulu ya. Dulu kita tutup dulu kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak senang? Oke. Nah, cukup sekian dari Ibu. Selamat berlibur minggu depan. Jangan lupa tetap belajar dan semangat menghadapi hari. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.